Oke, sebelumnya terima kasih teman-teman media yang selalu setia dari awal sampai hari ini selalu mengawal kasus Norma Risma. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mengapresiasi teman-teman media semua. Saya Subadri Yanuka dan rekan saya Reddy Semawan hari ini ditugaskan oleh Bang Hotman Paris dari tim Hotman Yananuan. Hari ini seharusnya agendanya sidang putusan. Namun setelah kita tunggu-tunggu ternyata dapat informasi dari JPU melalui klien kami Mbak Norma bahwasannya sidang ditunda dengan alasan majelis hakim masih mempertimbangkan. Kita nggak tahu apa pertimbangannya, yang jelas kami sudah datang dari pagi selaku kuasa hukumnya Norma, dan juga tadi juga informasinya terdakwa Roji dan terdakwa Rihana sudah mendatangi Pengadilan Negeri Serang, namun kita tidak tahu apa alasannya. Mungkin teman-teman sudah ada informasi dari Humas, mungkin ya apa informasi kami tidak tahu. Intinya kami sebagai kuasa hukum Norma, sebagai korban ya sedikit agak kecewa dengan adanya penundaan ini. Jadi yang pertama karena Norma ini kan harus izin kerja. Jadi selama ini dia selalu hadir, selalu mengupayakan ingin hadir di persidangan karena dia ingin tahu hasilnya, karena dia memang pengen mendapatkan keadilan gitu. Kita memang sedang tertutup sehingga nggak bisa melihat atau seperti apa, Bang? Ya kami ya untuk tertutup atau terbuka itu sebenarnya ya kewenangan dari majelis hakim, dari pengadilan juga yang berwenang. Tapi kami ya selalu menunggu informasinya, ngintip-ngintip boleh lah. Oke. Kalau Kak Norma sendiri tadi udah bertemu belum sih sama ibu? Ketemu di depan aja sih, sekali bilang. Sudah, Bang. Oke, gimana Kak perasaan begitu saat itu? Maksudnya kita bisa dibilang kan punya waktu ada sendiri juga ya, dengan penundaan ini gitu ya sih Kak? Ya kalau aku sih ngikut aja lah, kayak gimana baiknya aja gitu. Karena kalau memang harus ditunda ya udah, kalau aku sih pengen cepat selesai gitu kan. Kalau memang harus ditunda ya udah, intinya semoga cepat beres biar nggak ada izin lagi gitu. Kan dari keluarga juga suka nanya kapan hasilnya, maksudnya keputusannya gimana. Kalau sama Rozi sendiri tadi ketemu juga nggak sih, Kak? Enggak, Sama sekali. enggak tahu. Memang sudah lost kontak Kak atau gimana? Ya nggak ada komunikasi. Mungkin kalau dari Kang Roma sendiri untuk harapannya untuk dalam kasus ini gitu kan, apa sih yang Kakak harapkan gitu untuk kasus ini? Ya, intinya ya siapapun yang bersalah di sini semoga dapat hukuman yang sesuai aja dengan yang dilakukan gitu. Oke. Kak Norma sedikit mungkin kabarnya sempat ada teror di sini. Boleh diceritain mungkin? Ya, Kayak gimana itu? mungkin kami sedikit memberikan penjelasan terkait adanya dugaan apa ya, bukan lebih ke teror ya. Pancingan mungkin ya, pancingan untuk mengganggu mungkin ya. Jadi kami dapat informasi dari klien kami Mbak Norma bahwasannya seringkali pada saat malam hari mendapatkan adanya suara bising motor. Jadi kayak ngeber-geber motor gitu loh. Nah itu kita nggak tahu siapa oknumnya, tapi menurut klien kami, menurut Mbak Norma, diduga ini adalah oknum-oknum yang saat ini sedang berperkara dengan dia. Jadi dengan kata lain mungkin dugaan pihak sebelah, ini dugaan ya. Ya tapi apapun itu logikanya ya buat apa menggeber-geber motor tengah malam tuh, untuk apa, mencari keributan atau apa gitu. Itu sih. Jadi kami hanya dapat informasi. Nah, dan klien kami merasa risih dan ketakutan dengan adanya itu, karena itu terus menerus, bukan hanya sekali dua kali, bahkan sering ya gitu. Dan itu sering malam hari gitu sih. Biasa Kejadian itu ya berapa lama Kak Norma rasakan? Belum lama, entah kayaknya akhir bulan kemarin nih kalau nggak salah. Belum lama ini yang sampai akhirnya kesel banget lah gitu aku. Iya, masa terganggu lah. satu motor aja tuh rame-rame. Jadi satu kan berisik ya, suaranya ngeganggu gitu kan. Biasanya di jam berapa Kak kalau boleh tahu? Sekitar jam 11-an udah sepi orang. Malam. Jam malam lah, pokoknya entah ya tuh. Seingat tuh sekitar jam 11-an sama jam 3 malam. Sempet keluar nggak atau Aku menegur? sih enggak. Takut ya? Takut juga kan, cuman ya saudara yang keluar gitu kan. Gitu. Tapi ada bentuk ancaman lain nggak? Biasanya kan maksudnya entah ngancam apa gitu, ada nggak sejauh ini gitu? Ya paling kemarin ya, pada saat proses hukum sedang berjalan di kepolisian, adanya apa ya, bukan intimidasi ya, arah-arah dugaan pengerahan
orang-orang massa lah, massa dalam arti begini. Jadi kayak dugaan mereka mengumpulkan seolah-olah ini tokoh di kampung tersebut untuk agar kiranya memaksa beliau untuk mencabut laporan polisi waktu itu. Jadi sempat ada seorang oknum tokoh ya, tokoh desa mungkin tokoh kampung. Jadi mengumpulkan di masjid ya. Masjid ataupun lingkungan masjid atau lingkungan kampung, seolah-olah saya ini tokoh, saya ini nggak mau adanya kegaduhan di kampung saya. Padahal kan yang bikin gaduh siapa? Ya kan kita memang berhak sebagai warga negara, berhak untuk melaporkan sesuatu kalau misalkan ada dugaan tindak pidananya gitu. Jadi kenapa malah kita korban malah dianggap seakan-akan mengarah dugaan intimidasi pada saat itu ya. Tapi saat ini sih udah nggak ada lagi sih ya, alhamdulillah udah aman. Tambahan? Mungkin saya berharap kepada JPU dan Pengadilan Negeri Serang, terutamanya khusus atensi untuk perkaranya Norma Risma meminta keadilan dan proses hukum cepat selesai. Karena mengingat laporannya dan prosesnya sudah lebih hampir 1 tahun. Bang, Ya. kemarin kan agendanya pledoi ya. Ya. Pembacaan itu disampaikan apa aja sih pledoi dari? Oh ya, kalau itu kami kebetulan nggak sempat hadir. Nah, pledoi itu kan ya mungkin dari si terdakwa mungkin ya menyampaikan itu. Tapi ya kita nggak tahu. Tapi yang jelas, setahu saya kedua terdakwa ini tidak memakai penasihat hukum ataupun kuasa hukum, tidak ada pendamping gitu. Jadi nggak tahu pledoinya secara lisan atau apa, kita kurang tahu ya. Tapi yang jelas kita pun apresiasi Kejaksaan Negeri Serang, JPU dalam hal ini telah menuntut dengan tuntutan yang maksimal menurut kami di pasal 284 KUHP. Itu kan ancamannya 9 bulan dan tuntutan terhadap saudara Roji itu 9 bulan dan untuk saudari Rihana 8 bulan. Kami mengapresiasi itu. Mudah-mudahan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang bisa menjatuhkan vonis yang sesuai ya. Kami berharap ya sesuai dengan tuntutan jaksa. Jangan ada nilai tawar lagi gitu. Jadi intinya ya jangan main-main lah gitu. Kami meminta aparat penegak hukum baik JPU ataupun Majelis Hakim jangan main-main lah. Main-main dalam arti jangan berlarut-larut membuang waktu. Kami minta itu sih. Oke. Kak Norma, mungkin update sedikit dong terkait saat ini mungkin kegiatannya apa? Kalau aku sih masih sama seperti kemarin ya, Kak, kerja sambil kuliah. Oh, berarti saat ini memang difokuskan untuk kuliah sama kerja gitu. Mungkin udah mulai move on gak sih sama Udah dong, maksudnya masa sih nggak move on gitu. Makanya pengen cepat selesai juga biar udah ditutup. tapi ada rasa trauma nggak sih Kak dalam kejadian ini gitu? Ada Kak, trauma gitu kan, jadi ya banyak ketakutan apa segala macam. Cuman kan harus bisa bangkit lah gitu. Makanya pengen cepat beres. Oke.